Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Idirawan di sini. Kita akan mencoba untuk belajar tentang elastisitas. Langsung saja. Yang dimaksud dengan elastisitas ini adalah tentang sensitivitas dan kelenturan. Artinya di sini kita akan belajar tentang gimana sih perubahan daripada jumlah barang yang diminta diakibatkan daripada seberapa besar perubahan daripada harga barang tersebut. Artinya dihitung berdasarkan 1%. Yang kemudian daripada hal tersebut kita akan berbicara tentang ada hubungan sebab akibat. Yang kemudian elastisitas bagi dua, ada elastisitas permintaan dan penawaran. Ini sebagai pengetahuan saja. Yang kemudian elastisitas permintaan terhadap harga sini adalah kita akan bicara tentang perubahan daripada jumlah yang barang diminta itu diakibatkan dengan perubahan daripada harga barang tersebut. Yang kemudian adalah perubahan tersebut itu dibagi dengan persentase perubahan harga, artinya dari perubahan daripada jumlah barang yang diminta. Yang kemudian untuk metode penghitungan daripada elastisitas ini dibagi dua, khusus untuk elastisitas permintaan ya, yaitu elastisitas berdasarkan metode satu titik dan berdasarkan midpoint. Dan untuk satu titik kita akan bicara tentang perubahan daripada jumlah barang yang diminta diakibatkan daripada persentase perubahan daripada harga. Ini merupakan rumus daripada untuk menghitung elastisitas permintaan terhadap harga itu dengan metode satu titik. Langsung saja ke contoh perhitungannya. Nah, sini bukan contoh perhitungan, perubahan daripada kuantitas permintaan dari awal Q1 dengan Q2, kemudian persentase change in price, yaitu perubahan daripada harga dari P1 ke P2, di mana hasil daripada persentase tersebut menunjukkan nilainya adalah 2. Nah, 2 sini menunjukkan bahwa mananya bersifat elastis, artinya adalah koefisien elastisitas sebesar 2 ini menunjukkan bahwa perubahan harga sebesar 1% akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta sebesar 2%. Baik, langsung saja. Metode kedua, metode midpoint. Di mana midpoint ini adalah dengan membagi perubahan nilai awal dengan nilai tengah antara nilai atau angka awal dan angka akhir. Langsung ke contoh perhitungannya. Di mana di sini soal yang sebelumnya didapati hasil daripada penguatan pada Q2 minus Q1 sampai dengan P2 plus P1 dibagi dengan 2, ini menunjukkan nilai-nilai minus 2,32 atau negatif. Ini menunjukkan bahwa nilai negatif sini secara matematiknya kita harus mutlakan. Artinya setiap perhitungan apakah untuk menentukan dia inelastis atau inelastis, untuk menentukan dia in atau elastis, kita lihat dulu angkanya negatif atau positif. Kalau negatif maka kita mutlakan ke positif. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mutlakan ke positif. Jadi 2,32 menunjukkan bahwa koefisien elastisitas sebesar 2,32 ini menunjukkan bahwa perubahan harga sebesar 1% akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta sebesar 2,32%. Nah, kemudian ada beberapa tipe-tipe daripada elastisitas. Yang pertama adalah permintaan inelastisitas. Nah, permintaan inelastisitas ini adalah di mana perubahan daripada permintaan terhadap harga itu kurang daripada satu. Artinya kuantitas permintaan akan berubah tidak sebanyak perubahan daripada harga. Yang kemudian tipe yang berikutnya permintaan elastis tadi kita bahas adalah di mana kuantitas perubahan akan berubah lebih banyak dibandingkan dengan harga dengan perubahan harga. Di mana adalah nilainya lebih besar daripada satu. Artinya elastisitas permintaan terhadap harga itu lebih besar daripada satu. Kemudian tipe yang berikutnya adalah inelastis, di mana di sini adalah menunjukkan bahwa berapapun perubahan harga kuantitas permintaan tetaplah nol. Nah, kemudian elastisitas sempurna adalah menunjukkan bahwa tidak ada terbatas, artinya tidak terbatas, menunjukkan bahwa perubahan harga sekecil apapun mengakibatkan perubahan kuantitas permintaan secara besar-besaran. Nah, kalau uniter adalah ini menunjukkan bahwa perubahan kuantitas yang diminta akan sama dengan perubahan harga, di mana adalah sama dengan satu. Nah, untuk diperhatikan bahwa tadi saya sudah jelaskan
untuk menentukan elastis atau inelastis digunakan nilai mutlak, artinya dipositifkan kalau dia negatif. Nah, ini bukan contoh perhitungan dengan menggunakan rumus dan dikombinasikan dengan kurva yang dimana ada didapati bahwa ini bersifat elastis. Nah, tadi saya bilang kalau nilainya negatif maka dimutlakan. Nah, kalau kita terjemahkan, kalau kita tafsirkan di sini, tanda negatif ini muncul adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nilai elastisitas permintaan adalah negatif 3. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% harga akan menunjukkan tanda negatif. Artinya permintaannya sebesar 3%. Nah, 3% inilah kita mutlakan menjadi 3% dari minus 3. Nah, yang kemudian karena variasi elastisitas permintaan terhadap harga mengukur seberapa besar kuantitas permintaan berubah mengikuti pergeseran harga, maka ia memiliki kaitan erat dengan besarnya sudut atau slope kurva permintaan. Artinya perubahan daripada kuantitas terhadap harga inilah ia menunjukkan daripada slope daripada kurva permintaan. Kita lihat sini ada beberapa tipe-tipe perubahan daripada yang terjelaskan berdasarkan definisi ini. Yang pertama adalah bersifat elastis atau sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa seberapapun besar perubahan daripada harga, ini tidak mengubah daripada kuantitas permintaan. Itu maksudnya. Yang kemudian, kalau kurang daripada 1, itu menunjukkan bahwa kenaikan harga ini mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan. Artinya kalau ketika harga itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Artinya ini bersifat elastis kurang daripada 1 atau inelastis. Yang kemudian kalau tipe yang berikutnya permintaan uniter, artinya elastis sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan. Nah, ini adalah bersifat elastis sama dengan 1. Artinya kalau dinaiknya sebesar 22%, maka kalau dikenaikannya 22%, maka akan diikuti penurunan sebesar 22%. Artinya seberapa banyak yang dikenaikan harga, maka segitu juga jumlah barang yang mengalami penurunan. Kalau naiknya 22%, maka mengakibatkan penurunan sebesar 22% juga. Yang kemudian elastisitas lebih besar daripada 1. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga 22% contohnya ya, mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan sebesar 67%. Artinya adalah ketika kenaikan harga itu mengakibatkan daripada penurunan kuantitas mengakibatkan kuantitas mengalami penurunan. Artinya adalah mengakibatkan penurunan pada kuantitas permintaan. Yang kemudian yang berikutnya adalah kita ngomong tentang elastisitas silang. Nah, elastisitas silang ini adalah menunjukkan bahwa kecenderungan perubahan permintaan suatu barang ini disebabkan terjadi karena perubahan harga barang lain. Nah, kalau Anda menghitung misalnya didapati nilainya adalah nilainya negatif. Itu menunjukkan bahwa perhitungan Anda itu bersifat komplementer dengan koefisien yang negatif. Artinya adalah barang tersebut dikonsumsi secara bersama-sama. Kemudian kalau Anda menghitung, kemudian tiba-tiba keluar nilainya positif, artinya substitusi. Artinya adalah barang-barang yang bisa saling mengganti satu sama lain. Tapi kalau Anda tiba-tiba dalam satu kasus Anda menghitung, kemudian mendapati nilainya netral, barang yang tidak saling berhubungan. Maksudnya adalah barang tersebut tidak berhubungan dengan pengkonsumsinya atau bersifat independen. Nah, yang 3 ini yang sebutkan saya ini di sini merupakan dua macam atau sifat-sifat yang didapati dari elastisitas silang kalau Anda mendapatkan hasil perhitungan apakah dia positif atau negatif atau netral dengan menggunakan rumus yang ini. Oke. Yang berikutnya adalah elastisitas pendapatan. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan daripada jumlah barang diminta ini diakibatkan daripada perubahan daripada pendapatan. Nah, seandainya misalnya dalam perhitungan Anda didapati nilainya adalah positif. Nah, nilai dapat nilai positif ini menunjukkan bahwa barang tersebut bersifat income superior.
Artinya adalah konsumsi akan barang-barang secara langsung berubah-ubah sesuai dengan pendapatannya. Yang kemudian jika Anda menghitung dengan menggunakan rumus ini, tiba-tiba Anda dari proses tersebut keluar nilai angka 0 misalnya, maka maksudnya adalah konsumsi akan barang-barang tidak berubah sesuai dengan pendapatannya. Artinya income independent. Atau sebaliknya, Anda menghitung menggunakan rumus ini, kemudian angka yang keluar negatif. Ini menunjukkan bahwa konsumsi akan barang yang berhubungan terbalik dengan pendapatan atau bersifat barang income inferior. Contohnya baik sekali kita dapatkan contoh-contoh di kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini merupakan adalah penjelasan singkat daripada elastisitas, khususnya elastisitas permintaan. Semoga bisa dipahami, dan saya berharap ada pertanyaan di via WA atau di via grup dari pertemuan kita kali ini. Dan ini merupakan adalah tugas yang silakan dikerjakan yang bisa dikumpulkan minggu depan. Baik, saya akhiri dengan pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.